Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini kita bertemu kembali dan kita tidak akan belajar yang lain. Kita akan belajar hal yang baru. Di sini kita akan belajar tentang materi coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Oke, baik, sebelum kita belajar, silahkan lihat dulu di sekitar kita apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silahkan buang di tempat yang sudah disediakan, ada di luar situ dekat pintu. Baik, silahkan dibuang dulu. Baik, sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita baca terlebih dahulu berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Masuk semua? Siapa namanya? Sipa. Sakit, izin, Alfat? Sakit. Oke ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang materi coding dan kecerdasan artifisial. Tapi di sini kita belajar tentang berpikir komputasi. Ya. Udah pernah belajar belum? Belum kan? Ini adalah pertama kali memang di SMP Negeri 2 Senang Jaya kita akan belajar ini. Kalian pernah dengar kalimat coding? Belum? Pernah mendengar kalimat AI? Apa? AI? Pernah pakai di HP? Apa yang sering dipakai? Apa? ChatGPT, ya, terus apa lagi? Cici, ya, tuh apa lagi? Gemini, ya, betul, banyak ya. Itu adalah AI atau kecerdasan artifisial. Jadi KA ini adalah singkatan dari kecerdasan artifisial, itu bahasa Indonesia ya. Kalau AI itu kan bahasa Inggris ya kan, jadi kita pakainya bahasa Indonesia dulu. Oke ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih bagaimana sih AI itu ya kan. Kita harus menonton sebuah tontonan dulu. Pengenalan computational thinking. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana itu pengenalan computational thinking atau bahasa Indonesia berpikir komputasi yang tadi itu ya. Jadi komputasi thinking itu kan artinya apa? Berpikir ya. Nah, kita lihat dulu ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5.
Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oke, menurut kalian koper mana yang masukin terakhir? Dari ini, yang mana kan ada supir bus nih, dia mau ke restoran, hotel, museum. Ya kan, semua orang bawa koper kan? Yang turun duluan yang mana? Restoran kan? Berarti yang orang bawa koper mau ke restoran ditaruh di busnya terakhir apa duluan? Hah? Duluan. Kenapa terakhir? Kenapa? Duluan atau terakhir? Duluan, kenapa duluan? Karena lebih dekat. Hah? Yakin? Nih kita masukin yang ke restoran, kita masukin duluan kopernya ke dalam bis. Terus yang kedua, rombongan mana yang dimasukin kopernya? Yang mau ke hotel apa yang mau ke museum? Hotel. Yang mau ke hotel kita masukin, ya kan? Udah tuh. Terus kemudian yang museum terakhir. Masih jalan. Dia kasih dulu kan? Berarti yang diambil duluan koper yang mau kemana? Orang-orang tujuan ke restoran. Ribet nggak supir yang ngambil? Ribet. Ada di mana kopernya? Belakang. Kan ditaruh duluan tadi. Ya nggak? Berarti salah apa benar? Salah. Tapi yang benar supir masukin yang rombongan mana dulu kopernya? Yang ke museum. Yang ke museum dulu masukin, karena dia turun terakhir, ya kan? Ya nggak? Terus yang kedua? Hotel. Oke, yang ketiga? Restoran. Ya kan? Jadi anak yang ingin pergi ke museum apakah yang terakhir? Ya. Salah. Oke, anak yang ingin pergi
pergi ke restoran itu yang terakhir? Hah? Yang terakhir nggak? Iya, jadi yang ke restoran itu terakhir, yang turun duluan itu yang ditaruh ke dalam bis yang terakhir. Kan yang turun duluan. Kalau ditaruh duluan di bis gimana ngambilnya? Keluar sekali dulu koper-koper yang tadi ya kan? Kan di dalam. Ya kan di ujung. Ya kan masukin dulu yang turun terakhir itu masukin duluan. Oke, yang turun duluan baru dia yang dimasukin ke dalam bis yang terakhir. Ngerti ya? Itu namanya berpikir komputasi, tau kan? Berpikir komputasi yang mana dulu nih? Jangan sampai salah, ya kan? Oke ya? Oke ya, itu namanya berpikir komputasi. Oke, sekarang boleh dikeluarkan bukunya. Kalau sudah keluar bukunya, kalian yang ada di papan boleh dicatat ya. Tadi kan kalian sengaja tidak dikeluarkan bukunya supaya jangan mencatat dulu, biar nonton dulu gitu ya, biar fokus. Oke, kalian berpikir komputasi, tadi kan udah dijelasin tuh di video, yaitu cara berpikir menyelesaikan masalah sistematis. Kayak tadi ya, ada subjek punya masalah, mana duluan yang harus dimasukin? Ada masalah nggak? Ada. Jadi waktu berpikir sistematis, berurutan, oke? Yang tadi dulu restoran dulu, yang ke hotel dulu, baru ke museum, ya kan? Tapi yang dimasukin ke dalam bis, yang museumnya dulu, ya kan? Yang turun terakhir, oke ya? Oke. Kemudian itu fungsinya untuk membantu manusia menggunakan langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan bisa dijalankan oleh komputer. Komputer juga sama. Kalau mereka mau menjalankan sesuatu, mereka harus terstruktur, ya sesuai dengan perintah A, B, C. Nggak boleh ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat error namanya. Handphone juga sama, gitu ya. Jadi mereka juga berpikirnya seperti berurutan, sistematis. Kemudian tujuan kita berpikir komputasi pertama menyelesaikan masalah kompleks jadi sederhana, yang tadinya susah jadi gampang. Oke ya? Kita susah tuh, susuknya banyak koper ya kan, tapi kalau kita tanya dulu yang turun duluan yang mana kan gitu ya. Ya kan, dipecah dulu kan, mana yang kelompok yang mau ke hotel, mana yang ke restoran, mana yang ke museum tadi kan, pecah dulu, jadi kecil, baru gampang dia. Ya kan? Yang kedua menyusun solusi langkah demi langkah, solusinya kayak gimana, membantu pola pikir logis dan kritis, jadi supaya kritis. Nanti kalau ada orang yang komplain, bang kok saya dimasukin duluan, kan saya turunin terakhir kan gitu ya. Nah itu ya, membantu membangun pola pikir logis dan kritis. Kalau orang yang sistematis kritis, nanya lagi terus saja. Kalau dia belum puas, tanyain terus, gitu ya. Kemudian langkah-langkah utamanya pertama, yang tadi ada 4 ya, yang kayak di video ya, ada dekomposisi, memecah masalah jadi besar menjadi bagian kecil, ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau kemiripan yang sama-sama mana. Kayak tadi tuh, si koper-koper yang tujuannya ke restoran mana kan sama, orang-orang yang kumpulin, oke? Yang mau ke hotel kumpulin orangnya. Terus kemudian yang mau ke museum kumpulin, kayak gitu ya. Disamain dulu, yang mirip-mirip samain. Kemudian yang ketiga, abstraksi, yaitu mencari informasi penting, mengabaikan yang nggak perlu. Kayak kalian kayak tadi liburan, misalnya jalan-jalan ke Jepang. Kalau kalian cerita ke temannya masih ceritain dari awal sampai akhir kan nggak perlu kan? Yang inti-inti yang seru-serunya aja, itu sharing kan? Nggak semuanya kalian ceritain ya. Itu menyaring informasi, mengabaikan yang nggak perlu lah kalau kalian tiba-tiba di jalan jatuh, nggak perlu ceritain lah, ngapain? Duit hilang ya kan di jalan, nggak usah ceritain. Kemudian keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Nah, baru kita susun langkah-langkahnya bagaimana untuk kayak ada permasalahan, langkah-langkahnya ngapain sih? Pernah masak mie nggak? Yang gimana supaya mie-nya jadi? Terus air dididihkan dulu. Nah, airnya dididihkan dulu. Jangan kalian buka dulu seperti itu, baru airnya kelamaan, kan nunggunya lama kan? Coba airnya dulu yang dididihkan, sambil menunggu kita buka bumbu kan gitu. Itu namanya efektif ya. Kalau kita buka semuanya, barunya malah kompor, kelamaan kita nunggunya. Apain ya kan? Daripada bengong. Bener ya? Jadi banyak cara bikin mie, tapi bikin mie-nya itu gimana caranya kalian nggak nunggu kan gitu ya. Masakin airnya dulu, jangan buka mie-nya dulu. Airnya dulu, oke ya? Setelah masukin air, baru mie-nya masukin. Bukan bumbunya dulu dibuka. Bukan, nih lu masukin. Baru bumbunya sambil nunggu mie-nya matang kan? Kayak bumbu ya kan? Bukan bumbu baru masukin mie, apain gitu kan? Daripada bengong ya kan? Nah, kayak gitu namanya efektif. Oke? Oke. Nanti kalian sambil sambil dengerin sambil mencatat. Oke, sekarang kita mari berdiskusi. Sekarang jalan sini. Di sini ada kertas. Kertasnya ada sebuah permasalahan dan ini ada banyak. Kalian bisa kerjain keroyokan. Pertama ada dekomposisi. Kemudian kalian bisa belajar bilangan pakai angka-angka, pakai warna-warna ini. Kemudian nanti di belakangnya ada operasi pola gambar. Kita belajar pola di sini. Oke? Dan kemudian kita lanjutkan di sini ada kode, panah dan angka di sini. Di sini ada persoalan, kalian pecahkan ada yang apa di sini? Panah dan angka.
Kemudian nanti di sini kalian bantu menemukan si kelinci ini menemukan wortelnya lewat mana, ya kan? Oke ya. Dan kemudian nanti di belakangnya ada kalimat rahasia. Petunjuknya ada di sini. Nanti kalimatnya apa kalian tulis di sini, gitu ya. Dan ini kalimat rahasia ada 2. Oke ya, paham ya? Nanti setelah selesai semua, kalian maju ke depan untuk mengisi ini di depan. Ini kita bagikan dulu. Sudah selesai kelompok ya? Satu kelompok, satu bundel ini. Silakan boleh dikerjakan. Kalau udah selesai boleh angkat tangan. Kalian urutannya yang di depan dulu ya. Dengerin, kerjanya kalau yang depan udah selesai, acungkan tangan. Maju ke depan. Oke. Nama apa namanya Pak? Ah, itu kalau diisi. Nama kelompok aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya isi nama kelompoknya aja. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Mana? Ini silang. Tapak kotak. Silang tapak kotak, silang kotak kan? Tapi kan dikirakan ini gambarnya. Ya, jadinya gimana? Kita kurang ini jadi gini kan gambarnya. Enggak? Enggak, kan ini kurang nih, dihilangin ininya. Enggak? Nah, ini sama. Ini yang ini. Mulai dari sini mana? Ini kan? Ya kan? Ke sini. Sini. Huruf-hurufnya apa aja? Jadi kalimat apa ya? Nah, ini lihat sini. Lihat ada gambarnya nih. Ada gambar titik. Ini kan dari sini kan? Hurufnya kan bisa menghuruf nanti jadi kalimat apa? Ya, kalau ini satu. Ini apa? Warna merah apa berapa? Ini warna berapa? Sama. Ini. Pak, kalau udah gimana Pak? Pak, Warna berapa? Pak, kalau ini udah gimana? Udah kita dulu kemudian yang lain. Mana? Ya. Ya. Ya, apa dibacanya? Tulis namanya tersebut. Itu jadi kalimat apa? Nah, 40.000. Bantuin temennya biar selesai. Apa? Itu apa? Dibacanya. Salah. Kata apa? Ya, yang maju. Kalau yang pertama udah. Ya, sana yang maju. Silakan maju ke depan. Ya dulu, gantian. Ya udah kamu dulu. Ya, isi. Gede-gede aja. Oke. Oh, iya, ada Oke, sambil dilihatin temannya kalau ada jawaban yang dia salah, kasih tahu salah nomor berapa. Dulu tambah ini, kan? Udah kan? Kurang ini. Ini kan Pak. Salah itu Pak, salah. Tambah ini kan? Pak udah Pak. Hebat Pak udah Pak. Ini sampai. Udah
jawaban teman-temannya. Oke, cara ngeceknya ini. Nah, itu jawabannya. Sekarang dicek satu. Yang salah, ada yang salah? Jangan sampai ada yang salah. Ada yang salah? Acung yang salah nomor berapa? Ada? Oke, masih dikoreksi. Nomor 1, 30.000, 2.000, 100, 90 dan 3. 60.000, 1.300, 0 dan 2. Ini 10.000, 2.000, 100, 20 sama 2. 40.000, 100, 0, 20, 1. Oke. 60.000, 4.300, 90 sama 0. 50.000, 5.200, 30 sama 5. Cukup ya? Dan semuanya sampai ke bawah sama mencapai seperti ini. Sama jawabannya? Sama? Oke. Tepuk hebat. Yang sudah maju. Kemudian kita yang kedua. Ini udah selesai? Udah, Pak. Oke. Coba, lihat. Ya, kosong-kosong. Sini. Nah. Oke. Ada udah 3 ya? Ya, oke. Kalau kalian salah, di situ ada tombol hapus dulu, baru pencet pulpennya lagi gitu ya. Belajar pakai TV ini, nah hapus, nah kita tinggal tulis lagi. Gitu. Nanti kalau sekolah kita udah punya banyak kayak gini, setiap kelas enak ya, nggak usah pakai papan tulis lagi. Soalnya cuma punya 1. Harganya. Oke, jawabannya ada yang salah nggak? Yang lain sama? Sama ya? Gampang kan ya? Cuma nyamain polanya aja warna dengan angka. Warna ini warna A. Misalnya angka berapa? Oke. Sama semua ya? Oke? Oke, beri tepuk hebat buat teman kita. Tepuk hebat. Yang ini. Yang belum, yang kelompok yang belum. Yang belum. Apa ini Pak? Udah situ. Mana? Oh belum. Dia dulu sini. Oke, jadi bantu kelinci menemukan. Lihat jalannya. Jadi nah, lihat jalannya. Gak usah di mana ada di banyak. Ya betul. Ya. Terus ini ya. Harus ketemu ya. Salah. Ini kemana dulu baik? Iya salah. Oke. Kasih tepuk hebat tuh. Tepuk hebat. Ada yang punya jalan lain? Berapa? Nggak ada kan? Ada jalan lain? Ada Pak, takut. Nggak ada kan? Ada jalan lain. Kalian misalnya bisa lewat sini. Sini. Iya takut Pak. Sini. Oke. Ini jalan lain. Lebih cepat. Oke, yang ini yang belum. Kelompok yang belum. Oke.
Ada yang beda? Ada. Nomor berapa? 2. Nah, coba ya. Gimana nomor 2? Masih ada berapa garisnya, Pak? Hah? Yang maju nomor 2 yang mau benerin? Saya Pak. Ayo, boleh nih. Nomor 2. Masih ada saya. Coba aja. Kita ganti warnanya dulu di sebelahnya aja. Nih sebelah sini gambar lagi. Gambar lagi. Enggak jadi apa sebelahnya ya. Bikin lagi. Ada lagi yang beda? Nomor berapa? Enggak apa-apa, salah juga. Ada lagi yang beda? Dah? Nah, ada yang beda? Oke, ada lagi yang maju. Ya, balik. Nah, tenang, dikit lagi. Sekolah. Ya. Ya. Oke, ini benar ya. Yang hijau benar. Ini udah benar. Ini kurang satu. Kurang gitu. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang sebelum mengakhiri, kita tulis dulu refleksi diri sebagai materi. Tulis apa yang kamu dapatkan dalam sebuah selembar kertas. Yo. Saya mendapatkan buku hebat. Tulis di buku aja. Nah, di buku aja. Pak, dulu bawa pulang. Oh, udah dikumpulkan. Nama klik. Yang kalian dapatkan hari ini tuh apa tulis saja. Yang udah taruh di depan kertasnya, itunya kertas selembarnya tulis di depan. Ini juga. Rapikan lagi. Pokoknya dimasukkan, kita siap-siap mau pulang. Karena udah habis waktunya ya. Jadi kita siap pulang. Terima kasih sudah belajar OTIK dan KA bersama Bapak. Bapak ucapkan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Karena untuk ketua kelas pimpin doa pulang. Sebelum pulang kita baca doa.